akibat hukum yang ditimbulkan daripada tindakan pihak hotel di sini, yang pertama saya sampaikan, yang harus bertanggung jawab pertama adalah manajemen hotel. Jadi tadi sudah disebutkan rekan saya, manajemen hotel ini adalah sebuah manajemen hotel jaringan internasional. Teman-teman bisa ngecek, tadi sudah disebutkan inisialnya, silakan dicek. Nah, yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemen hotelnya. Yang kedua adalah pemilik hotelnya. Jadi antara pemilik hotel dan manajemen hotel itu ada kerjasama yang bertimbal balik, sehingga ketika terjadi kerugian, ada tindakan dari pihak manajemen hotel yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pengguna jasa hotel, dalam hal ini tamu, itu menjadi tanggung jawab, seharusnya tanggung jawab kedua belah pihak terkait dengan adanya kerusakan barang. Dalam hal ini cover itu adalah tindak kejahatan, ya, adanya dugaan tindak pidana perusakan. Apakah perusakannya kecil, dampaknya kecil, itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang jelas adalah beberapa barang penting daripada klien kami itu tidak bisa dipakai kembali secara normal, secara seharusnya. Dalam hal ini ada terjadi dugaan tindak pidana perusakan, dan itu adalah pidana. Lalu kemudian karena klien kami sudah melakukan pembayaran DP pertama dan terakhir mereka sudah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran, maka ada dugaan tindak pidana penipuan. Karena kenapa? Tentukan hotel itu menawarkan kenyamanan, menawarkan fasilitas hotel yang seharusnya mereka terima selama mereka menginap di sana, tapi nyatanya tidak mereka dapatkan. Justru mereka dipermalukan di situ. Padahal mereka sudah melakukan pembayaran DP 50%. Dan sekarang terakhir mereka sudah melunasi. Artinya apa? Ada unsur dugaan penipuan yang kami tangkap di sini, dan itu akan kami proses berikut. Bisa mengarah juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini yang harus diperhatikan, bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Jadi ini tidak main-main. Nah, ini yang harus diperhatikan. Langkah pertama yang akan kami ambil setelah ini adalah mengajukan surat peringatan atau somasi kepada pihak manajemen hotel dan juga pada pihak pemilik hotel, karena mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengatasi seluruh kerugian yang diderita oleh klien kami. Nah, kami akan mengirimkan somasi dalam waktu 3 hari. Besok kami akan kirimkan. Malam ini kami akan siapkan draft somasi tersebut. Besok akan kami kirimkan dengan jangka waktu maksimal 3-4 hari. Jika dalam waktu 3-4 hari tidak ada respon dari pihak manajemen hotel ataupun dari pihak pemilik hotel, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian. Dengan dasar laporan adalah adanya dugaan tindak pidana perusakan barang, lalu kemudian ada dugaan tindak pidana penipuan, dan juga dugaan tindak pidana penggelapan, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Dengan total kerugian material lebih kurang 6 miliar yang diderita oleh klien kami. Dan di samping itu juga ada kerugian imaterial. Kalau kami hitung-hitung dari segi rasa malu, mereka harus bersusah-susah karena ini kan tim besar yang masuk ke hotel Golden Tulip Pontianak itu, mereka harus boyongan bersama-sama. Itu kan bukan perkara yang sepele, karena pada saat kejadian itu acara masih berlangsung. Itu adalah kerugian yang tidak terhingga sebenarnya, sehingga di dalam perkiraan kami kerugian yang mereka derita secara imaterial itu lebih kurang 100 miliar. Itu yang akan kami cantumkan dan tuangkan di dalam surat peringatan atau somasi yang akan kami kirimkan besok kepada pihak Golden Tulip Pontianak. Sengaja bikin video ini karena disuruh hapus cetan aku sama Kak Derlin, karena kasihan sama Kak Derlin ditekan dari video. Oh my god! Kalau soal eksploitasi anak, harusnya sih dokter juga termasuk eksploitasi anak juga sih kalau dipikir-pikir. Padahal aku dan tim gak mau ditayangi ya video podcast itu, tapi tetap di-upload ya guys ya. Teruntuk Bapak Dokter Richard Lee, aku tuh ngonten Sabtu dan Minggu aja dok. Gregetan. Aku tuh masih ikut-ikut les dokter, juga kalau sore masih ngaji. Izin pun pas lagi viral doang dokter. Gregetan dah. Itu pun juga disupport sama sekolah dokter. Isinya pas lagi viral doang dok, ingat. Izin pun sebulan tuh cuma 2 kali.
Jadi banyak netizen yang nanya, aku dibayar gak? Jadi tuh aku nggak sama sekali dibayar, transport pun pakai duit aku sendiri. Dan sesampainya di sana, gambar ini bisa menjelaskan. Wow. Kamu sudah cari duit sekarang? Saya Nah, sudah cari duit kan? Sudah. Kamu kalau saya sekolahin lagi, kamu mau nggak fokus lagi? kalau sekolahnya Nggak yang mungkin, Mas. oh gitu dok. Kalau sekolahnya misalnya di That's why makanya kita waktu sekolah, Mas, tidak diperkenalkan uang oleh orang tua kita. That's why makanya, Mas, ada peraturan pemerintah, anak umur 18 tahun tidak boleh bekerja, Mas. Iya. Paham nggak? Paham dok. Kenapa buat aturan seperti itu? Saya pengen tanya dengan Mas. Karena nggak ada biar kayak Kalau kata kamu seperti ini semuanya, kenapa nggak semua anak aja kerja semua? Kenapa pemerintah buat aturan seperti itu? Saya pengen tanya dengan kamu. saya belum tahu. Kamu belum tahu? Iya. Karena kita mau melindungi anak-anak kita, Mas, supaya untuk fokus sekolah, untuk masa depan dia. Kalau Masnya mencampurin mereka dengan namanya uang, itu yang akan merusak pikiran mereka. Makanya ada yang namanya mengeksploitasi anak. Tapi Enggak, tapi saya serius ngomong dengan kamu. Iya, dok. Apa bedanya kamu? Sorry ya, saya bilang ya. Ada pengemis di pinggir jalan, bawa anaknya. Kenapa dia bawa anaknya? ya karena di iba. Karena iba. Kenapa dia bawa anak bayi? Kenapa dia bawa anak kecil mengemis di pinggir jalan? Saya pengen tanya. Biar dikasih. Nah, terus kalau dia bilang alasannya orang tua saya susah, ini rezeki saya ada di sini. Kamu setuju? Enggak sih. Apa bedanya dengan kamu? Kalau bedanya dengan saya nggak ada pemaksaan sih dok. Karena dia keinginan dia yang mau bikin konten. Terus pas lagi yaudah coba dan rame dan dia boleh tuh lumayan buat ngumpulin duit sedikit-sedikit buat beli terapi mama nih, mama pengen beli ini. Harga itu kemarin alat terapinya sekitar 6 jutaan lah. Saya paham, saya bukan nggak paham. Cuma kamu kan juga sudah 26 tahun, harusnya lebih dewasa dan lebih wise untuk di sini. Saya senang dengan karya-karyanya, bagus karyanya. Tapi kamu juga sebagai orang yang lebih dewasa, tidak boleh tergiur, nggak boleh mengikuti arus. Karena usia seperti Rifan ini adalah usia orang anak-anak belajar yang lagi mencapai cita-cita dia, yang harus kamu support ke arah sana. Kamu memperkenalkan gaya seperti ini punya, ya akan lebih merusak dia. Kasihan loh, Mas. Ini ya, aku cuma ngomong satu kali ya. Aku nggak pernah komentarin podcastku. Tapi ini pertama kalinya aku komentarin podcastku dan cukup satu video ini saja. Tentang Rifan, bocah sepatu yang aku tegur di sana. Banyak banget yang bilang, Dok itu keadaan ekonomi berbeda dok, biarin aja. Artinya secara nggak langsung, kalian setuju dengan yang namanya labor child. Dan labor child itu tidak diperbolehkan. Kalau di negara luar ya, di luar negeri ya, itu adalah kejahatan loh. Dan itu adalah pidana. Tuh. Jadi istriku nih, tulis nih, lihat nih, cari sini ya. Ini adalah kejahatan, child labor itu adalah kejahatan. Dan aku kasih tahu kalian ya, orang luar negeri, pemerintah luar negeri, dan pemerintah Indonesia buat aturan anak-anak tidak boleh bekerja, itu nggak sembarangan, ada alasannya. Dan yang selanjutnya nih ya, yang paling sering dibahas ya, kenapa kalau anak artis itu boleh nggak jadi masalah dok? Itu berbeda. Kalian lihat anak artis itu, concernnya tetap di pendidikan, mereka tuh tetap bukan artinya nggak boleh cari duit pak, ibu. Ya, tapi concernnya itu adalah tetap di pendidikan. Bahkan mereka tuh tidak mengenal uang. Semua uangnya dikelola oleh yang dewasa, orang tua mereka. Ini beda. Kalian lihat di podcast tersebut. Kalian lihat, itu benar-benar, mohon maaf ya, menurutku tuh eksploitasi. Dimana anaknya nggak ada keinginan lagi untuk belajar, nggak ada keinginan lagi untuk sekolah dengan baik, karena sudah mengenal uang. Itu sangat berbeda sekali. Kalau kalian bilang, dok, dokter beda dok, dokter nggak pernah ngerasa ekonomi sulit. Saya dulu bisa jadi lebih susah daripada dia. Saya dari keluarga yang amat sangat miskin. Dok, kalau dokter miskin, nggak mungkin lah dokter jadi dokter. Kalian tahu nggak, aku jadi dokter ya, aku tuh sekolah di Unsri. Aku sekolah di Unsri, itu 240.000 satu semester. Jadi itu termurah. Dan untuk lulus kuliah saja, aku tuh harus ngajar privat. Dan juga nunggu beasiswa. Bukan artinya tidak boleh bekerja, tapi aku bekerja untuk pendidikan. Ini berbeda konsepnya. Sekali lagi ya, child labor itu adalah kejahatan. Child labor itu tidak diperbolehkan, baik di luar negeri ataupun dalam negeri. Dan jangan pernah kita dukung yang seperti itu punya. Yang
meluapkan kegembiraan, obrolan-obrolan atau candaan-candaan gitu ya, yang sifatnya juga sangat ekspresif. Seperti bersuara agak keras, tertawa terbahak-bahak gitu ya, itu menandakan memang mereka sangat menikmati gitu. Hanya saja memang seringkali butuh kesadaran dari mereka untuk juga notice apakah di tempat ini cukup layak untuk aku menampilkan perilaku-perilaku tersebut, apakah mengganggu atau tidak. Tapi selama tidak membahayakan, tidak mengganggu orang lain yang ada di lingkungan tersebut, ya buat saya sih masih cukup bisa ditolerir harusnya. Tiap orang yang melihat tayangan tersebut pasti memiliki perspektif berdasarkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuannya masing-masing gitu ya. Hanya saja ada baiknya mungkin perlu berhati-hati dalam memberikan komentar atau opini terkait tayangan tersebut. Jangan sampai apa yang disampaikan sekedar asumsi pribadi tanpa melihat realita atau kenyataan di lapangan. Karena yang sepenuhnya paham situasi di saat itu hanya si pelaku gitu ya. Khawatirnya pada saat kita memberikan penilaian hanya berdasarkan asumsi pribadi, khawatirnya akan justru memicu komentar-komentar yang juga negatif, termasuk pesan yang ingin kita sampaikan pada akhirnya tidak sampai. Nggak apa-apa sih, kalau aku sih pro kontra itu ya, aku nggak pernah musingin hal yang kayak gitu sih. Iya, semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita, kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke yang memfollow kita atau yang ngikutin kita itu. Aku kebetulan sama Raffi nggak pernah bacain komen, jadinya nggak ngurusin kayak gitu-gitu. Wajar-wajar aja sih menurut saya, nggak ada gimana sih, wajar-wajar aja. Ngelihat dari mata pandang orang beda-beda sih ya gitu, jadi ya nggak masalah sih menurut saya gitu. Toh juga ya bebas sih orang mau pendapat apa, yang penting menurut saya sih nggak ada masalah sih. Kak Gigi sehat terus, sukses untuk bisnisnya, jaga silaturahmi sama teman-temannya juga makin klub gitu sih. Mungkin kalau orang yang nggak kenal mereka mungkin kelihatannya apaan sih gitu, teriak-teriakan ya. Cuma kalau yang udah saling kenal satu sama lain ya udah hal yang biasa. Kita juga pun sering kayak gitu kalau misalnya udah kenal. Mungkin Nagita sama Nia tuh karena udah kenal deket jadinya heboh. Iya heboh. Kan cewek mah kalau udah deket mah gitu ya, heboh. Kalau udah cocok gitu. Iya benar. Iya nggak apa-apa. Apalagi kan mereka public figure ya, jadi kayak apapun yang dilakuin pasti ya udah heboh aja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.